Nah, ini kita udah mulai ya. Nah, jadi pembelajaran ini pertama ini, nah bagaimana kita memulai untuk menggunakan XAMPP-nya ya. Kalau di sini, saya install secara portable ya. Ini saya mulai XAMPP-nya. Nah, jadi kalau XAMPP itu XAMPP Ctrl X ya. Atau nanti kalau ada di sini tabnya XAMPP seperti ini bisa di start. Selanjutnya kita start Apache dan MySQL-nya ya. Oke. Ini udah rekam kan? Oke. Nah, kita start. Nah, ini kalau dia tandanya dia hijau berarti ini udah berjalan secara normal ya. Kalau dia merah dia nanti harus ada konfigurasi lagi gitu. Berarti dia nggak berjalan kita. Oke. Nah, jadi kalau misalnya secara web browser kita akan buka. Nah, caranya kita bisa mengetikkan localhost terus /php localhost ya, terus /php myadmin ya. Nah, jadi nanti terbuka seperti ini dia. Nah, inilah tampilan database yang ada di XAMPP ini. Namun kalau untuk membuka secara CMD ya, kalau membuka secara CMD itu kita gunakan CD ya. Itu user baru CD lagi. Nah, ini kalau anak-anak SMK ini tahu ya, kalau dia udah di C gitu ya, baru kita nanti akan CD XAMPP 1, CD XAMPP 1. Kok LS nya jalan nggak ya? Enggak. XAMPP 1, terus di sini kata di modulnya apa namanya? Modulnya. Nah, di sini dia harus ke MySQL, ke bin gitu ya. Nah, ini kita kecilin. Oke. Nah, baru cd MySQL, cd bin ya, baru MySQL root ya. Nah, ini tandanya kita udah connect ke dalam XAMPP-nya ya, adik-adik. Nah, seperti itu dia secara CMD ya. Kalau kita mau keluar, kita tinggal pijit Q, itu tandanya quit. Q-nya ada slash-nya ya, gini. Nah, jadi ada katanya die ya. Jadi kalau kita ketik MySQL root gitu, kan kita masuk lagi gitu. Nah, jadi di sini kita masuk ke modul 2 ya. Nah, modul 2 di sini katanya kita dapat meng-create database ya, atau membuat database. Nah, jadi saya akan melakukan secara pemrograman objek ya. Kalau secara pemrograman objek kita akan lakukan seperti ini ya, adik-adik. Nah, jadi kita klik new database ya. New database kita buat misalnya pembelajaran 1. Pembelajaran 1 gitu ya. Kita create. Nah, maka database ter-create ya. Nah, itulah cara berdasarkan objek ya. Nah, caranya berdasarkan CMD. Nah, kita tinggal membuat perintah
create database gitu ya. Nah, create database apa misalnya pembelajaran 2 gitu ya. Pembelajaran 2 gitu ya. Nah, di sini kita enter. Ini kita enter. Nah, ini katanya query oke, ini menandakan ini udah tercreate. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita refresh. Nah, ini udah ada satu lagi pembelajaran 2. Nah, itulah 2 cara yang bisa kita gunakan ya untuk membuat database. Nah, kita lihat lagi dari Google. Nah, ini untuk show database. Nah, ini melakukan perintah seperti ini. Kita akan coba secara apa? Secara CMD ya. Show ya. Nah, ini yang ada database yang di sini. Kalau secara objek, ini dia database-nya sama ya. Nah, ini sama. Oke. Nah, ini use digunakan untuk memilih tabel, memilih database ya. Nah, kalau kita pilih use, kita ketik di sini use nama database, misalnya pembelajaran 1, pelajaran 1. Oke, kita jangan lupa titik komanya, kita enter. Nah, maka kita masuk ke dalam database pembelajaran 1. Implementasinya dalam objek seperti ini. Nah, ini kita klik. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran 1. Nah, selanjutnya kalau untuk menghapus ya, nah, kita menggunakan drop ya, drop database ya. Di sini katanya drop database, nama database ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan drop database, kita tinggal kasih perintah drop database. Nah, ini ada yang masuk ya, drop database pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ya. Nah, ini kita udah berhasil menghapus database. Kita cek di sini pembelajaran 2, kita refresh. Nah, maka pembelajaran 2 akan terhapus ya. Nah, untuk menghapus pembelajaran 1 secara objek ya adik-adik, ini kita bisa menggunakan ini. Di sini mana dia perintahnya? Oke, pembelajaran 1. Nah, kita bisa drop. Di sini ya dropnya. Ini di sini perintahnya untuk dropnya. Oke. Nah, ini tandanya dia salah ya, tokennya. Drop database. Nah, jadi dia terhapus gitu ya caranya. Nah, jadi itu dia untuk menghapus dan membuat database ya adik-adik. Nah, ini terus apa lagi nih? Di sini ada putus Pak. Oke. Karena tadi ini saya rekam. Di sini saya rekam, mudah-mudahan nanti ada suaranya ya. Nah,
Jadi ini ada create table. Bagaimana kita membuat table? Nah, tadi karena kita udah hapus, kita kita buat database ya, use tadi ya. Ya, create database. Nah, pembelajaran 1, oke. Pembelajaran 1. Nah, ini udah terbuat database kita. Terus kita akan membuat tabel. Apa sih itu tabel? Tabel itu seperti ini adik-adik ya. Nah, ini tabel. Nah, ini tabel ya. Nah, ini tabel. Nah, jadi kita akan membuat tabel. Gimana caranya? Di sini ada create table ya. Nah, ini kita pahami dulu. Di sini ada SQL create table barang, terus apa lagi katanya. Nah, ini create table-nya. Coba langsung. Nah, ini secara query. Nah, primary key ini adalah kunci induknya ya. Oke. Terus ini nggak nampak ya. Terus nama barang. Nah, ini kayak gini, dia tandanya error ya, karena kita salah membuat perintahnya. Biasanya sintaks gitu ya, ini ada salah create gitu ya, sebenarnya create. Ini harus salah. Nah, primary key katanya, primary ya. Oke. Nah, ini tandanya dia udah terbuat ya tabelnya di pembelajaran 1. Oke, kita cek di pembelajaran 1 apakah ada tabel. Nah, pembelajaran 1 ini ada namanya barang ya. Jadi yang tadi kita buat adik-adik. Nah, secara sintaks itu bagaimana, secara objek bagaimana kita buat, itu kita bisa klik new. Selanjutnya kita buat di sini KD barang. Nah, di sini ada barang gitu ya. Nah, ini kita bisa atur tadi char. Oke. Char, oke. Kode barang adalah varchar. Nah, ini bisa kita atur value-nya. Nah, jadi ini adalah digit karakternya nih. Berapa digit dia? Itulah dia. Nah, ini kita save. Oh, ini tabel. Ini kita buat nama tabelnya adalah barang 2. Oke, kita simpan di bawah. Ini tuh nambah kolom kalau kita kurang gitu ya. Mana tadi? Kemana dianya tadi? Digit apa tadi ya? Nah, ini dia barang 2-nya. Nah, seperti itu untuk membuat tabel ya. Nah, itu untuk membuat tabel. Nah, untuk menampilkan tabel, kalau di sini adalah show table. Oke. Kalau di sini kita untuk melihat tabelnya, kita tinggal mengklik di sini pembelajaran ini. Ini bakal muncul tabelnya.
Oke. Terus di sini menampilkan atribut. Nah, kalau secara ini dia seperti ini ya. Nah, ini udah menampilkan ya, suitable gitu ya. Di sini perintahnya DC barang ya. Coba ya. Oke. Nah, seperti itu dia. Kalau drop dia menghapus table ya. Nah, ini menghapus untuk drop. Nah, kalau kita mau hapus, kita bisa gunakan drop. Misalnya tadi barang dua, barang ya, barang. Oke, kita cek di sini. Nah, ini pembelajaran barang udah terhapus. Kalau dari sini cara ngapusnya gimana? Ini hapus tinggal gini aja, drop. Oke. Nah, ini membuat primary key. Jadi seperti itu ya adik-adik cara menghapus dan membuat tabel ya. Nah, jadi di sini ada juga lagi apa namanya, primary key. Nah, ini kita akan buat lagi tabelnya untuk membuat primary key. Struktur, oke. Ini kita buat nama tabelnya barang 2. Nah, kita buat nama kode barang varchar. Di sini ada nama barang. Oke. Nah, ini kita kasih lengthnya 200. Kita kasih lengthnya 200. Nah, sini kalau mengatur primary key seperti ini, dia ini kita save dulu. Ini kita centangkan menjadi primary key. Ini kita kasih dia kunci gitu ya. Nah, ini seperti ini membuat primary key ya. Nah, kalau secara apa namanya, secara sintaks gimana ya, secara sintaks kita buat ini. Oke, barang 2, boleh barang aja, dan ini nama. Nah, kita save. Barang udah ada, barang aja ya. Nah, ini masih belum ada primary key-nya. Kita akan coba dari modul praktikum ini. Itu habis siapa tuh? Mungkin seorang dari aku tuh. Makasih. Ini di sini dia perintahnya langsung seperti ini dia. Ini membuat tabel dengan primary key di sini. Atau alter table. Nah, ini kita akan coba di sini. Alter table itu mengubah ya. Oke. Siapa lagi yang terlambat nih? Nah, ini kita akan ubah-ubah sedikit di sini nama tabelnya. Oke, nama tabel tadi barang 2, barang ya. Barang, oke. Constraint-nya, nama constraint-nya apa? Kode barang ya.
Premier Ricky. Nah ini salah ya, ini kita lacak dulu barang. Oh barang, terus kode barangnya huruf besar. Nah jadi pemrograman seperti itu deh, jadi adik-adik jangan takut kalau salah. Kode barang, kita enter lagi. Katanya nama constraint-nya harus dihapus ya. Nah kita enter. Nah ini berarti oke, ini udah jadi seperti ini. Nah ini udah jadi Premier Key. Oke, simple ya. Nah kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Banyak ya. Orangnya kurang jelas. Ini dikirim ke kita. Iya, nanti saya upload di YouTube. Nah, videonya nanti saya upload di YouTube, nanti adik-adik bisa lihat gitu. Nah, jadi itulah dia contoh mau sederhana mengcreate atau menghapus basis data ya, tabel database ya. Kalau untuk aplikasinya ini bisa saya tunjukkan ya. Localhost. Ini ada aplikasi penjualan ini enggak? Localhost. Nah seperti ini. Oh ini udah jadi ya Pak? Ya. Nah seperti ini dia. Oke. Nah seperti itu. Nah seperti itu ya kan, jadi semuanya itu ada ya. Nah yang lain itu ada, nah nih yang online ya, ini hai sahabat. Oke, nih ini loginnya. Ini dia. Gitu ya. Nah seperti ini nanti apanya hasil dari basis data ya. Nah seperti itu dia. Nah kira-kira sampai sini apa kita kuliah praktikum kita, nanti saya upload di YouTube ya. Ini udah saya rekam. Nama YouTube kan? Iya. Ini YouTube ya. Iya ya. Channel YouTube ada. Channel YouTube-nya ya, nanti saya kasih di grup. Jangan lupa subscribe and comment ya, like and subscribe ya.